Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua dapat berkumpul secara tatap maya dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Yang terhormat Bapak Dr. Nandang Rusmana MPD, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD, dan Ibu Anggit Merliana SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di kelas 1D BGSD tahun 2021. Serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 3 akan menyajikan presentasi dengan topik perkembangan peserta didik. Adapun anggota kelompok 3 ada Deandri Agustin, Kika Maulidia, dan saya sendiri Sania Nurunafisa. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Deandri Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan pertama yaitu definisi peserta didik. Menurut Danim tahun 2010, sebutan peserta didik itu menggantikan sebutan siswa, murid, atau pelajar. Di dalam literatur akademik, sebutan peserta didik umumnya berlaku untuk pendidikan orang dewasa, sedangkan untuk pendidikan konvensional disebut siswa. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, peserta didik didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, definisi pertumbuhan dan perkembangan. Dalam KBBI, pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang berarti tambah besar atau sempurna. Pertumbuhan secara fisiologis adalah hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat secara peredaran waktu tertentu. Menurut Witherington tahun 1991, pertumbuhan dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada bagian tertentu, tetapi pertumbuhan itu sendiri adalah suatu sifat umum dari suatu organisme. Sedangkan perkembangan berasal dari kata kembang yang berarti maju menjadi lebih baik. Secara terminologis, perkembangan adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Tolak ukur untuk melihat adanya perkembangan seorang individu ialah pada aspek kemampuan yang dimiliki sesuai dengan tahap perkembangannya, di mana dengan membandingkan keadaan suatu fase dengan fase berikutnya, maka apabila terjadi peningkatan pada fase sesudahnya daripada fase sebelumnya, maka individu tersebut telah mengalami fase perkembangan. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan. Menurut Yusuf, ciri-ciri perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu dalam diri individu yang mulai dari lahir sampai meninggal. Ciri-ciri perkembangan lainnya juga berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Sistematis dalam perkembangan bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik itu fisik atau psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Progresif adalah perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam baik secara kuantitatif yaitu fisik ataupun kualitatif yaitu psikis. Sedangkan berkesinambungan merupakan perubahan pada bagian atau fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan. Nah, terjadinya perubahan dalam aspek fisik ini yaitu salah satunya perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, sedangkan untuk perubahan aspek psikis yaitu matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik, salah satunya yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan untuk perubahan dalam proporsi aspek psikis, salah satunya perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Sania Nurunafisa. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan.
Menurut Hurlock, dalam Hartina tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perkembangan dan pertumbuhan meliputi 1. Perkembangan melibatkan adanya perubahan. Perkembangan selalu ditandai adanya perubahan yang bersifat progresif, yang bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dengan cara realisasi diri dan pencapaian kemampuan genetik. Perubahan juga meliputi hilangnya ciri lama untuk mendapatkan ciri baru. Lalu dapat meliputi perubahan ukuran dan perubahan proporsi. Prinsip yang kedua yaitu perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. 1. Hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidupnya dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang keempat, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Prinsip yang ketiga, yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Dalam kehidupan, sering sekali sulit dibedakan perubahan yang merupakan hasil belajar dengan perubahan karena kematangan. Hasil antara keduanya, belajar sering terintegrasi. Hanya dapat ditandai bahwa perubahan karena belajar diperoleh dengan usaha sadar dan latihan. Prinsip yang keempat yaitu pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Prinsip yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Prinsip perkembangan yang keenam, yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, tetapi setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Yang ketujuh, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Materi yang selanjutnya yaitu teori-teori perkembangan. Menurut Crane, tahun 2007, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi perkembangan, yaitu teori environmentalisme, naturalisme, etologis, komparatif, dan organismik, perkembangan kognitif, perkembangan moral, pengkondisian klasik, pengkondisian operan, pemodelan, sosial historis, psikoanalitik, psikososial, perkembangan bahasa, dan humanistik. Untuk setiap teori yang satu dengan teori yang lainnya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Berhubung ada 14 teori yang dipaparkan oleh kelompok kami, mungkin untuk setiap pengertiannya dapat dilihat di makalah yang sudah kelompok kami buat. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Kika Maulidia. Baik, selanjutnya ada tahap-tahapan perkembangan. Nah, di sini ada nomor 1, tahapan masa bayi usia dari 0 sampai 2 tahun. Nah, bayi mengalami dunia langsung lewat indranya. Mereka tidak mengetahui ide atau pikiran apapun, mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, atau sakit. Nah, mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. Nah,
Mereka memperbaiki pengertian mereka sendiri dengan meskipun orang lain tidak memperbaikinya. Lalu yang kedua ada masa kanak-kanak awal dari usia 2 sampai 12 tahun. Nah, masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret. Mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat pra-operasional dan operasional konkret. Lalu yang ketiga ada masa kanak-kanak akhir dari usia 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, masa transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya, sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Yang keempat atau yang terakhir ada masa dewasa. Nah, dari usia 15 tahun sampai akhir hidup. Nah, masa ini anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Nah, mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang, mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. Anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang secara bertahap mengenai keadaan fisik, mulai dari sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Proses perkembangan ini memiliki perbedaan yang bertingkat-tingkat. Dari fase bayi berbeda dengan fase anak-anak. Fase anak berbeda dengan fase remaja dan dewasa muda dengan dewasa akhir. Sejalan dengan perkembangannya, mereka mempunyai cara-cara tersendiri dalam memahami, bereaksi, dan mempersepsi suatu yang sesuai dengan usianya. Inilah yang oleh para ahli psikologi disebut tahap perkembangan. Lalu berikutnya ada faktor mempengaruhi perkembangan. Nah, menurut Elizabeth P. Hurlock, baik faktor kondisi internal maupun eksternal akan dapat mempengaruhi tempo, kecepatan, dan sifat dan kualitas perkembangan seseorang. Tetapi sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan. Terlebih lagi dibedakan mana yang penting dan juga kurang penting. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu ada inteligensi. Nah, inteligensi ini merupakan faktor terpenting kecerdasan yang tertinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lalu yang kedua yaitu ada seks. Nah, perbedaan perkembangan antara dua jenis tidak tampak jelas. Yang nyata terlihat adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaniah. Nah, contohnya seperti pada waktu lahir anak laki-laki lebih besar daripada perempuan, tetapi anak perempuan lebih cepat berkembang dan lebih cepat pula mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Nah, lalu yang ketiga ada kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan introtrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani dan jelas mempengaruhi terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Lalu yang keempat ada kebangsaan atau ras. Nah, anak-anak dari ras lautan merah tumbuh lebih cepat daripada anak-anak Eropa di sebelah timur. Anak-anak Negro dan India pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kulit kuning. Lalu yang kelima ada posisi dalam keluarga. Nah, kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak kedua, ketiga, dan sebagainya. Pada umumnya perkembangan lebih cepat dari anak pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja perkembangan lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangan mentalitasnya cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa di luar sana. Lalu yang keenam ada makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia sangat muda, makanan merupakan faktor yang terpenting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan makanan saja, tetapi isi dan cakupan banyak mengandung gizi yang terdiri dari pelgami vitamin. Lalu yang ketujuh ada luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas mempengaruhi kepada perkembangan meskipun
terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Lalu yang kedelapan ada hawa dan sinar. Nah, hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Lalu yang kesembilan adalah kultur atau budaya. Pada penyelidikan Dennis, pada kalangan orang-orang Amerika dan India menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat bahwa sifat-sifat anak bayi itu adalah universal dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah berdasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Yang termasuk faktor budaya di sisi lain, budaya masyarakat juga di dalamnya termasuk pendidikan, agama, dan sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai perkembangan peserta didik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang telah kami sampaikan belum cukup sehingga dari teman-teman semua dapat memicu untuk bertanya dan menggali informasi yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.